Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan belajar tentang melukis garis singgung persekutuan dalam atau yang bisa disingkat dengan GSPD di channel kami Imam Sibawai IZW Mathematics. Melukis garis singgung persekutuan dalam. Pertama, persiapkan alat tulis, kertas, jangka, dan penggaris. Misalkan ada dua lingkaran yang berpusat di P dan Q, yang jari-jari P-nya adalah R besar dan jari-jari Q adalah R kecil, seperti ini. Ini lingkaran yang besar, jadi titik pusatnya P, jari-jarinya R besar. Ini lingkaran kecil, titik pusatnya Q, jari-jarinya adalah R kecil. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, tarik garis dari titik P ke Q. Oke, tarik garis dari P ke Q, buat garis seperti ini. Setelah itu, langkah yang kedua adalah dari titik P dan Q, buat busur berjari-jari sama sehingga berpotongan di A dan B. Jadi kita membuatnya busurnya dari dua titik ya, titik P, setelah itu titik Q dengan jari-jarinya sama atau tidak mengubah lebar dari jangka seperti ini. Oke, dari titik P kita buat seperti ini. Oke, setelah itu dari titik Q. Ya, ingat ya jari-jarinya sama, kita buat busur sehingga dia berpotongan di dua titik ya. Sehingga dia berpotongan di dua titik. Jadi kalau kita misalkan membuat busur terus tidak berpotongan, maka harus kita ulang lagi. Atau kita membuat busur dari kedua titik ternyata berpotongan di satu titik. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi sampai memotong di dua titik. Nah, titiknya ini kita namakan dengan titik A dan titik B. Setelah itu langkah yang ketiga adalah tarik garis dari A ke B sehingga memotong garis PQ di C. Ini tarik garis A ke B, setelah itu pasti memotong di PQ. Nah, titik potongnya dinamakan dengan C. Oke, kita tarik garis dulu seperti ini. Seperti terus titik potongnya adalah C. Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke langkah yang keempat adalah dari titik C buat lingkaran berjari-jari CP sama dengan CQ ya. Ingat ya, cara ini membuat garis PQ itu terbagi menjadi dua sama besar ya di C, itu berarti PC sama dengan CQ. Jadi kalau kita membuat lingkaran dengan jari-jari CQ itu sama dengan membuat lingkaran dengan jari-jari CP ya, pasti akan melewati. Jadi kita buat seperti ini, panjangnya CQ ya, kita buat busur seperti ini. Nah, nanti pasti akan melewati titik Q juga melewati titik P, lingkaran yang warna merah ini ya. Oke, selanjutnya adalah dari titik P buat busur berjari-jari R besar tambah R kecil. Nah ini R besar tambah R kecil ini caranya gimana? Nah, yang perlu diingat bahwa jari-jari kita di R kecil, jari-jari P itu adalah R besar ya. Oke, kita buat ini. Ingat ya, ini R kecil, ini R besar. Setelah itu agar terbentuk jadi R besar tambah R kecil, kita geser ini ya, tanpa kita ukur jangkanya sesuai dengan Q ya, jari-jari R. Setelah itu kita geser seperti ini. Nah, kalau kita geser berarti panjangnya kan sama dengan R. Nah, setelah itu berarti kalau P sampai sini berarti P R besar tambah R kecil. Nah, kita tandai. Berarti P sampai titik ini adalah R besar tambah R kecil. Oke, jelas? Nah, setelah itu kita buat busurnya atau lingkarannya. Oke, seperti ini nanti. Nah, warna hitam ini ya. Nah, lingkaran warna hitam ini yang berjari-jari R besar tambah R kecil ini memotong lingkaran yang berwarna merah atau lingkaran yang berpusat di C ini di dua titik. Titik ini sama titik ini. Nah, kita namai titiknya ini adalah R, yang ini adalah S. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Langkah yang keenam adalah tarik garis dari P ke R, P ke R tarik garis, P ke S juga tarik garis. Nah, sehingga memotong lingkaran di T dan U. Jadi P ke R ini memotongnya di T, P ke S memotongnya di U. Seperti ini ya, kalau tarik garis. Jadi memotong lingkaran yang berpusat di P ya.
Oke, jelas ini? Oke. Selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah, ya ini, yang penting ini, dari titik T dulu ya, dari titik T dulu, buat busur berjari-jari ergi. Kita buat busur berjari-jari ergi. Tapi letaknya di titik T. Caranya gimana? Caranya kita ukur seperti ini. R ke Q, ya panjangnya kita pas titiknya, setelah itu kita geser ke T. Seperti ini. Nah, digeser ke T seperti ini. Setelah itu kita buat busurnya ya, busurnya. Kita buat busurnya berarti seperti ini nanti ya. Yang dipakai adalah yang ini. Jadi ini sebenarnya lingkaran penuh tapi saya ambil biar tidak terlalu banyak gambarnya. Saya ambil di sini. Setelah itu yang kedua adalah dari titik U. Dari titik U tapi jari-jarinya SQ. Ya, jari-jarinya SQ kita ukur. Setelah itu kita geser ke titik U karena buatnya dari titik U seperti ini. Kita geser dulu terus kita buat busurnya. Nah, nanti motongnya di sini. Jelas ya? Oke. Setelah itu kita namai titik potongnya dengan lingkaran yang berpusat di Q ini dengan huruf D dan E. Tadi yang ini adalah berarti yang D, yang ini adalah yang E. Oke, setelah itu langkah yang ke-8 adalah tarik garis dari D ke T. D sini ke T ya. Tarik garis. Terus DT ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Atau juga dari titik E ke U. E ke U, E ke U atau U ke E. Tarik garis seperti ini. EU atau UE itu juga garis singgung persekutuan dalam. Dan besarnya ini pasti sama ya. Jadi TD sama UE atau DT sama EU itu panjangnya sama. Dan dia sifatnya siku-siku dengan jari-jarinya ya. Siku-siku dengan jari-jarinya. Jelas ya? Oke, kalau busur-busurnya kita hilangkan nanti gambarnya seperti ini. Ya. Ingat, agar lebih mahir, maka ulangi langkah-langkah ini beberapa kali. Boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Sehingga caranya hafal, terus mudah untuk mempraktekannya. Jangan lupa ya, akurasi, ketelitian mengenai panjang jari-jarinya atau memakai busurnya itu, memakai jangkanya itu sangat penting ya. Memakai jangkanya itu sangat penting. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.